Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,60% ke angka 6.716. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang saat ini memang masih bergerak turun, tapi menurut saya kesempatan untuk coba kita pantau dan tunggu di daerah supportnya. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBNI. BBNI hari ini masih turun 0,27% ke harga 9.075. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BBNI berada di sekitar atau dekat dengan support di EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 masih berupa support, dan di atasnya masih ada garis EMA 50 yang juga saat ini masih berupa support di sekitar 9.125. Jadi walaupun saat ini candle berada di bawah garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break untuk garis EMA 50. Dan secara tren memang BBNI trennya masih sideways, dan satu minggu terakhir ini terlihat masih kesulitan untuk naik menuju harga 9.300. Jadi sempat rebound dari garis EMA 50 150, tapi belum sempat naik mendekati 9.300. Satu minggu ini BBNI mulai melemah kembali mengetes support EMA 150. Selama masih kuat di atas garis EMA 150 ini, menurut saya BBNI secara tren masih layak untuk di hold, masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali mengetes resisten di 9.300. Dan garis EMA CD jika kita lihat memang saat ini sudah mulai terlihat bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada penurunan hari ini malah terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing memang satu minggu ini mulai keluar dari saham BBNI. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya BBNI masih layak untuk masuk watchlist karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150. Apabila minggu depan BBNI masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih bisa coba swing trade dengan target jangka pendek tetap di 9.300 atau hold saja selama garis EMA 150 ini tidak dilewati. Jadi bisa masuk ke watchlist, bisa pantau. Apabila terpantau BBNI minggu depan tembus garis EMA 150, berarti jangan entry dulu karena ada potensi kembali turun menuju harga sekitar 8.800 sampai 8.900-an. Tapi apabila terlihat masih bisa bertahan atau bentuk candle hijau, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing trade atau hold saja. Karena memang secara tren selama masih kuat, BBNI minimal secara tren masih akan sideways. Selanjutnya saham BFIN juga menurut saya menarik untuk dicoba dipantau karena saat ini memang masih turun 2% lebih ke harga 1.350. Penurunan ini membuat saham BFIN mencoba untuk turun bawah garis EMA 50. Jadi memang secara tren saat ini sudah mulai melemah. Sebelumnya sempat rebound tapi belum sempat naik melewati harga 1.450. BFIN sudah mulai melemah. Saat ini apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, memang masih ada potensi untuk turun mengetas garis EMA 150 saat ini di sekitar 1.280. Tapi bisa kita lihat sebelumnya juga BFIN sempat turun bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetas garis EMA 150, BFIN masih bisa rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 dan malah lanjut bergerak uptrend menuju 1.500. Sehingga BFIN juga menurut saya menarik untuk coba pantau minggu depan walaupun saat ini mulai melemah. Dan coba kita lihat untuk broker summary. Penurunan 2% lebih ini terlihat juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing memang terlihat 4 hari terakhir melakukan distribusi, tapi distribusi masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan 2 minggu terakhir ini. Jadi BFIN apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga atas maupun harga bawah, menurut saya selama masih kuat di garis EMA 150, BFIN masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba entry juga menurut saya BFIN masih bisa dipantau. Apabila BFIN tembus di bawah garis EMA 50, menurut saya kita bisa tunggu di garis EMA 150. Jadi bisa wait and see dulu. Apabila minggu depan BFIN berhasil rebound dari garis EMA 50, masih bisa entry di sekitar garis EMA 50 dengan target jangka pendek di sekitar harga 1.430 sampai 1.450 untuk target take profit jangka pendek. Jadi wait and see, lihat di support mana BFIN berhasil rebound. Selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA, BFIN secara tren menurut saya masih oke dan layak untuk di hold. Karena kita lihat dari history, sebelumnya juga sempat melemah dan turun di bawah garis EMA 50. Dan garis EMA 150 2 kali dites masih bisa bertahan dan rebound. Selanjutnya TWR bisa kita lihat hari ini juga turun 0,9% ke harga 1.100. Tapi untuk TWR secara tren saat ini masih oke.
Walaupun hari ini turun, tapi saat ini masih mencoba untuk break resisten di 1100. Jadi beda dengan dua saham tadi yang secara tren memang terlihat melemah, tapi TWR saat ini masih mencoba untuk break resisten 1100 dan secara tren baru mulai bergerak tren setelah berhasil break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di garis EMA 50 atau 150, saat ini menurut saya masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun, menurut saya TWR masih bisa dipantau untuk buy on breakout apabila minggu depan berhasil break 1100, atau tunggu kembali di sekitar 1050 sampai garis EMA 150 di sekitar 1045 untuk entry-nya. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini, penurunan hari ini terlihat juga masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham TWR. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah mau swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan TWR gagal break harga 1100. Karena apabila gagal break, masih ada potensi ke 1050 sampai garis EMA 150. Ini kesempatan untuk coba kita entry apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry di garis EMA 50 150. Jadi untuk yang sudah dapat, bisa hold saja terus selama kedua garis EMA tidak terlewati, atau swing trade, take profit apabila gagal break, setelah itu tunggu kembali di bawah untuk re-entry kembali. Yang belum entry bisa buy on breakout apabila minggu depan berhasil break, atau sama tunggu kembali di garis EMA 150 untuk entry di garis support ini. Selama masih kuat di atas kedua garis EMA juga, TWR secara trend menurut saya masih ada potensi untuk bergerak trend. Selanjutnya saham SSIA, jika kita lihat satu minggu terakhir ini memang melemah karena gagal break harga 470, dan satu minggu ini terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Jadi sebelumnya garis EMA 50 sempat beberapa kali menahan penurunan dari saham SSIA, tapi saat ini sudah terkonfirmasi break sehingga garis EMA 50 di harga 440 sudah berubah menjadi resisten. Tapi di bawahnya masih ada support EMA 150 yang saat ini tepat di harga 400. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, minimal SSIA trennya masih akan sideways. Sehingga menurut saya juga masih layak untuk dipantau untuk coba swing trade apabila masih bisa bertahan dan rebound dari support di garis EMA 150 ini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing malah terlihat satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham SSIA. Jadi untuk saham SSIA paling aman apabila mau entry, menurut saya tunggu SSIA turun dulu mengetes garis EMA 150 atau di harga 400. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry. Apabila berhasil dapat di sekitar support ini, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound, SSIA masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Karena ingat, garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Apabila berhasil rebound dan gagal break, tetap saja trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk malah tembus garis EMA 150. Jadi paling aman adalah coba swing trade, atau teman-teman mau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Memang masih oke, tapi harus lebih waspada. Apabila teman-teman masih hold terus, tapi terlihat beberapa kali SSIA mencoba naik di atas garis EMA 50, ternyata memang masih gagal break. Karena secara tren terlihat memang saat ini sudah mulai melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.